Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian. Hari ini saya akan berkomentar saudara untuk sekarang ini yang lagi lumayan viral juga ya, di mana Pak Anies dipanggil KPK ya. Nah, saya tidak membahas dari sisi politik saudara, tetapi saya hanya membahas dari sudut keimanan saya sebagai orang Kristen dan orang percaya, dan saya melihat dari sudut pandang Alkitab ya. Ada banyak orang yang membuli bahkan menyinyir Pak Anies, itu wajar ya, karena manusia di luar sana punya hak, punya mulut sendiri, mau digunakan untuk apa. Tetapi saya sebagai seorang hamba Tuhan saudara yang mengerti kebenaran, kita tidak seharusnya menyinyir dan terus memaki-maki saudara-saudara kita atau para pemimpin kita yang diberikan amanah untuk memimpin sebuah bangsa atau kota atau di mana saudara berada. Tugas kita adalah berdoa untuk mereka. Kalau misalnya saudara melihat bahwa ada kecurangan-kecurangan, ada ketidaksesuaian yang pemerintah kita lakukan, saudara, tugas kita adalah berdoa untuk mereka supaya bisa berubah. Di samping mungkin ada proses-proses yang akan berjalan, tetapi yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah stop untuk memaki, stop untuk menyinyir ya. Dia adalah juga manusia ciptaan Tuhan yang mulia. Jadi bagi yang saudara yang sering memaki-maki atau terkesan tidak menyukai ya pemimpin-pemimpin tertentu, ya saya menyarankan untuk saudara stop lah ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus bersikap seperti bagaimana cara Tuhan memperlakukan umat manusia. Tuhan mengajarkan kita berbuat kasih saudara. Kasih itu terlihat dari mana? Dari tindakan kita, dari sifat kita, dari kata-kata kita. Kalau kita bilang bahwa kita mengasihi seseorang tapi kita memaki-maki, berarti itu bukan mengasihi dia saudara. Bahkan di dalam ajaran Bible dikatakan bahwa kasihilah musuhmu. Bukan cuma orang-orang yang mengasihi kita, yang berbuat baik kepada kita, kita kasihi. Tetapi ajaran Bible, ajaran kasih, ajaran Kristus adalah kasihilah musuhmu. Apalagi pemimpin kita saudara. Kalau saudara seolah-olah curiga bahwa ada korupsi atau dan yang lain-lain, biarkanlah proses hukum yang berjalan untuk menyelidiki. Kita sebagai warga Indonesia stop untuk memaki, stop untuk menjelekkan satu dengan yang lain ya. Toh kalau misalnya berbuat salah ya dia yang akan tanggung dosanya saudara. Tugas kita, saya ingin berkata kepada saudara bahwa tugas kita adalah untuk berdoa bagi mereka, khususnya saudara-saudara seiman. Jangan kita ikut-ikut seperti cara-cara yang tidak sesuai yang diajarkan oleh Alkitab bagi kita orang Kristen. Itu saja yang saya sampaikan kepada saudara. Ada yang berkomentar bahwa konten ini dicampur adukkan. Saudara, tugas kita bukan hidup di dunia ini lalu menjadi orang eksklusif, hidup dengan golongan tertentu ya. Kemudian seperti seolah-olah kita tidak lagi di dalam dunia. Saudara, kita masih hidup di dalam dunia. Ketika ada hal-hal yang perlu kita tanggapi, kenapa tidak kita tanggapi untuk sebuah kebaikan? Inilah tugas kita untuk menyatakan terang kepada dunia. Kalau kita nggak pernah berbicara, bagaimana orang bisa melihat kita? Kita hanya berdiam diri, cuek, hanya mengurusi jemaat melulu ya saudara. Tugas kita sebagai hamba Tuhan ya untuk menyatakan kebenaran. Tentunya kita punya karunia masing-masing yang berbeda. Makanya ini saya menjawab seseorang ya juga yang berstatus pendeta yang berkomentar dalam video saya. Karena saudara harus tahu bahwa kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, masing-masing punya karunia yang berbeda. Silahkan saudara, kalau karunia saudara sebagai seorang gembala mengurusi jemaat saudara, tetapi saya juga punya karunia khusus Tuhan berikan kepada saya, Tuhan taruh di hati saya, dan saudara tidak bisa mencela apa yang Tuhan taruh di dalam setiap manusia. Dan juga saya saudara. Jadi biarlah ini mencerahkan kepada saudara semua, dan
Stop memaki, menyinyir, menertawakan Pak Anies Baswedan. Ya. Jangan seolah-olah dari saudara seiman mengatakan bahwa kita membela orang-orang yang tidak benar. Bagaimana saudara tahu bahwa dia tidak benar? Bukan hak kita untuk menghakimi. Saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa kita harus benar-benar menunjukkan ajaran Kristus kepada dunia, supaya orang bisa tahu, oh ternyata seperti itu. Karena perlu juga saya sampaikan kepada saudara semua bahwa tidak semua yang berKTP Kristen sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan Yesus. Ya, itu yang saya sampaikan. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh melakukan apa yang firman Tuhan Yesus ajarkan, pasti kita jadi orang Kristen. Tuhan memberkati saudara semua, dan tetap jaga kehidupan kita, jaga mulut kita, jaga sikap kita, kuasai hati kita, agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang membuat kita terpuruk. Tuhan memberkati saudara.